Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik semuanya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Yaya Hanifah memimpin doa kali ini dengan murojaah surat pendek. Di rumah masing-masing berdoa mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Yaya udah memimpin doa kali ini. Selanjutnya kita absen dulu ya. Nanti Ibu kasih form linknya ya. Materi pembelajaran kita yaitu tentang demokrasi parlementer. Model pembelajaran kita hari ini menggunakan discovery learning ya. Nanti kalian akan diminta berdiskusi dengan berkelompok ataupun dengan individu. Tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengerti tentang apa itu pengertian demokrasi parlementer, kemudian dapat mengaitkan kenapa umur rata-rata kabinet pada saat demokrasi parlementer itu pendek, dan kaitan antara parpol serta bentuk kabinet, dan dapat menyajikan analisis kronologi mengenai demokrasi parlementer pada saat itu dalam bentuk esai. Ya, materi kita kali ini mempelajari tentang demokrasi parlementer. Ada yang tahu itu demokrasi parlementer itu apa? Coba dijawab dengan voice note. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem dalam pemerintahan yang parlemennya berhak atas pemilihan dan pemecatan seorang lembaga eksekutif memiliki peran penting dalam pemerintahan. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem dalam pemerintahan yang parlemennya berhak atas pemilihan dan pemecatan seorang lembaga eksekutif memiliki. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Berikut ini Ibu akan menyajikan sebuah video kalian amati dan kalian cermati ya. Nanti setelah video diputar, kalian akan memberikan tanggapannya tentang video yang kalian amati ini. Latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga karena kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal sudah mencapai pada puncaknya. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Ya, selanjutnya coba Ibu mau tahu tanggapan dari anak-anak bagaimana setelah mengamati video tersebut. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai demokrasi parlementer itu seperti apa. Disimak baik-baik ya. Sudah melihat bahwa PPT dari saya. Nah, untuk itu karena kalian sudah menerima penjelasan dari saya, untuk itu kalian berdiskusi sendiri-sendiri. Ibu akan mengirimkan LKPD lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Di situ kalian unduh dulu. Nanti kalian tulis di lembar kertas. Nanti kita berdiskusi ya. Kalian kirimkan hasilnya di forum ini dengan mengetik juga boleh. Dan kita berdiskusi hal-hal yang kalian tidak mengerti. Ya, karena kalian sudah mengerti, sekarang Ibu ada evaluasi, silakan dikerjakan. Saya akan membagikan tautan linknya. Sekarang kalian simpulkan apa pelajaran kita kali hari ini. Siapa yang mau berpendapat, silakan. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Sekarang kalian refleksikan pembelajaran kita tadi. Silakan siapa yang mau berpendapat. Adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan UUD 1950 Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara. Di rumah masing-masing berdoa mulai. Terima kasih Mbak Kusna ini ya. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.